Halo teman-teman, di kelas Data Scientist kali ini kita akan belajar tentang Python Fundamental bersama saya Singgi Hamdani Ma'ruf. Nah, sebagai seorang Data Scientist kita harus tahu dan harus paham tentang dasar pemrograman Python. Nah, di kelas kali ini kita akan ngulik tentang beberapa hal. Jadi, yang pertama kita akan belajar tentang memahami Python, yang kedua, mengenal keunggulan Python, yang ketiga, memahami konsep sintaks, yang keempat, mengenali aturan sintaks dasar. Yang kelima, kita akan melihat sekilas penerapan data science. Nah, jadi Python itu bukan sejenis ular ya. Jadi Python itu merupakan salah satu toolkit wajib yang biasanya digunakan oleh para data scientist. Nah, kalau penasaran kita bakal kenalan lebih jauh tentang bahasa Python. Nah, sebenarnya Python itu apa sih? Nah, jadi Python itu merupakan bahasa pemrograman yang fungsinya untuk menganalisis data dan melakukan modeling ya. Nah, Python itu bahasa yang paling mudah buat dipelajari. Buat kalian yang baru mau belajar tentang bahasa pemrograman. Jadi nggak perlu takut, karena bahasa pemrograman Python itu salah satu bahasa pemrograman yang eh, relatif mirip dengan bahasa manusia. Nah, Python itu punya banyak kegunaan tuh. Jadi kita bisa bikin machine learning di sini, kita bisa bikin website, kita bisa bikin aplikasi, atau bahkan kita bisa bikin game. Jadi harus semangat tuh belajar bahasa pemrograman Python. Nah, by the way, soal machine learning akan kita bahas lebih lanjut di chapter berikutnya ya. Nah, kenapa sih kita penting belajar bahasa pemrograman Python? Nah, sama seperti kalian, kalau kalian baru banget belajar tentang data science, tapi takut kalau pakai Python, bukannya makin jago malah makin pusing. Nah, itu kan susah ya. Nah, tapi sebenarnya sebagai seorang data scientist handal, bisa dibilang kalau Python itu sebenarnya bahasa yang paling mudah dipahami manusia. Seperti yang tadi aku sampaikan di awal. Kenapa? Karena dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain, Python itu punya sintaks yang gampang dipahami, dibaca, dan juga ditulis. Nah, cocok banget buat pemula. Jadi nggak perlu takut tuh. Nah, tapi apa sih sintaks itu? Nah, kalau gampangnya, kalau kita belajar bahasa Indonesia, sintaks itu merupakan struktur atau rangkaian kalimat yang biasanya digunakan kita sehari-hari gitu. Atau biasanya strukturnya itu ada SPOK kan. Ada subjek, ada predikat, ada objek, dan juga keterangan. Nah, bahasa pemrograman juga sama. Dia punya strukturnya khusus, strukturnya sendiri gitu. Nah, bedanya satu itu berbentuk rangkaian kode. Nah, struktur kode itu dinamakan sintaks. Nah, kalau di bahasa ada SPOK, kalau di pemrograman ada namanya sintaks. Itu ya. Nah, sebagai contoh tuh gini, kalau kita nulis pakai SPOK, kalimat di kertas itu kan biasanya saya makan nasi di pagi hari. Nah, kalimat itu bisa langsung dijelaskan kalau kamu lagi makan nasi gitu. Nah, tapi kalau pakai pemrograman, agar kalimatnya dapat digunakan dalam komputer, maka kita harus eh, lengkapi dengan sintaks. Nah, sintaks itu kayak apa? Nah, kayak yang ada di gambar ini. Nah, jadi kita cukup tulis print dalam tanda petik tuh, di apit tanda petik, saya makan nasi di pagi hari. Baru tuh komputer bisa ngerti apa yang kita maksud. Jadi kalau kita nulis saya makan nasi di pagi hari, komputer tuh nggak ngerti. Tapi kita harus lengkapi dengan sintaks. Nah, jadi ada print dalam petik saya makan nasi di pagi hari. Gitu ya. Nah, penulisan sintaks pada Python itu punya beberapa aturan tuh. Nah, kita harus tahu konsep yang pertama ada yang namanya case sensitive. Nah, di Python eh, dia bakal membedakan antara huruf kecil dan huruf besar. Walaupun katanya itu terlihat sama. Contohnya tuh gini, ketika di baris kedua itu kita tulis print ibu kota.
Nah, yang di sini nih, print ibu kota. Dijalankan, maka Python tuh akan memunculkan pesan error. Karena huruf kata ibu kota harusnya kecil semua. Kalau yang di struktur code yang pertama tuh. Ibu underscore kota, itu kan kecil semua tuh. Kalau di bawahnya, itu print ibu underscore kota. Walaupun sama-sama ibu kota, tapi karena di Python itu ada case sensitif, ada huruf yang besar, nah itu dianggap variabel yang beda. Nah jadi kita harus hati-hati tuh. Jadi kalau kita pakai kecil, ya pastikan bawahnya juga kecil. Kalau kita tulis besar, bawahnya juga harus besar gitu. Jadi harus benar-benar sama, gitu ya. Nah, penulisan sintaks pada Python itu punya aturan yang lain, yaitu tidak menggunakan titik koma. Nah, di dalam Python, penulisan antar pernyataan di setiap baris tidak diakhiri dengan titik koma. Nah, biasanya kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman yang lain, misalkan Java atau C, itu biasanya di akhir deklarasi itu ada titik komanya tuh. Nah, tapi kalau di Python itu nggak perlu. Nah, tapi pada kasus-kasus tertentu, kita tetap bisa menggunakan titik koma apabila terdapat lebih dari satu pernyataan dalam satu baris. Misalkan tuh tadi, yang ada di code kedua tuh ada A sama dengan 5 titik koma, B sama dengan 8 titik koma. Nah, itu bisa tuh. Nah, tapi kalau misalkan seperti yang struktur kode pertama itu nggak perlu. Seperti itu. Nah, penulisan sintaks yang selanjutnya itu ada tentang namanya indentasi sebagai pembentuk struktur. Nah, ini sebenarnya walaupun jadi tambahan rumus baru, tapi ini membantu kalian juga karena ini membantu kita jadi gampang ngebaca kode itu sendiri. Nah, indentasi itu sendiri adalah hal yang super penting tuh di Python. Kita bisa menggunakan indentasi untuk mengelompokkan blok kode program di dalam Python. Nah, indentasi itu adalah penulisan paragraf yang agak menjorok masuk ke dalam. Nah, contohnya tuh yang tadi itu. Yang if A lebih besar dari 5.2, atau biasanya saya tulis maka gitu. Nah, bawahnya ada menjorok ke dalam, biasanya pakai tab print dalam kurung nilai A lebih dari 5. Nah, jadi harus ada menjorok sebelum print itu sebagai struktur keterbacaannya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya penulisan sintaks aturannya itu ada tidak ketat terhadap tipe data. Nah, ini juga enak banget tuh kalau teman-teman belajar bahasa pemrograman lain, itu biasanya harus dideklarasikan. Misalkan apakah ini integer, ataukah ini karakter, atau variabel karakter, dan sebagainya. Nah, tapi kalau di Python nggak perlu. Kita tinggal tulis aja, A itu nilainya 5. A itu nilainya Nurul Huda. Nah, itu enak banget tuh. Nah, kita lanjut tentang Python buat data science. Nah, Python bisa melakukan analisis statistik biasanya sampai yang paling rumit seperti modeling data. Nggak cuma itu, Python juga berfungsi sebagai machine learning. Nah, jadi Python sama data science tuh kayak soulmate banget nih. Dan ini biasanya dipakai, makanya banyak data scientist tuh makanya Python karena se-soulmate itu. Nah, ini contoh penerapan data analisis memakai Python ya. Nah, tapi jangan pusing dulu karena kita baru belajar mengenal Python. Nah, walaupun kayaknya agak rumit, tapi kayak kalau kita mau mengenal orang yang kita suka, walaupun agak rumit kan, kita tetap mau mencoba kan. Nah, jadi kalau teman-teman emang udah suka sama data scientist, sama artificial intelligence, sama bidang data, kita bakal mencoba itu lebih dalam. Jadi nggak perlu khawatir, karena kita baru kenalan. Nanti lama-lama kita juga bakal nyaman sama si Python ini. Nah, jadi ini gambarannya ya. Kita akan belajar sedikit demi sedikit di chapter selanjutnya. Nah, jadi sepanjang materi ini, kita telah mengenal Python sebagai bahasa pemrograman yang powerful banget dan serbaguna.
Khususnya sebagai toolkit wajib sebagai seorang data scientist tuh. Nah, kita bisa tahu bahwa Python itu tidak hanya mudah dipelajari karena sintaksnya doang, tapi karena sederhana dan intuitif. Nah, ini fleksibel banget buat kita bikin banyak hal pakai Python. Kayak machine learning, bikin web, otomasi, atau bikin game tuh. Nah, jadi bisa buat banyak hal di Python. Nah, pemahaman tentang aturan sintaks ini sangat ngebantu kita buat menulis atau membaca bahasa pemrograman Python. Nah, seperti apa? Seperti case sensitif, penggunaan indentasi, sifatnya yang tidak ketat sama tipe data. Terus ini bisa jadi pondasi kuat bagi kita belajar ke depan tentang bidang data menggunakan Python. Nah, jadi ingat kita hari ini belajar cuman awal aja. Dan Python potensinya tuh luas banget buat hal-hal yang mau kita gapai nanti di bidang data. Nah, aku mau tanya nih sama teman-teman. Menurut teman-teman, selain bahasa pemrograman, apa sih yang perlu dipelajari seorang data scientist? Nah, tadi kan kita udah belajar tuh tentang pemrograman pakai bahasa Python. Tapi selain pemrograman apa sih? Coba tulis di kolom komentar. Nah, benar banget tuh. Jadi ada banyak hal yang bisa kalian pelajari. Nah, jadi ada yang nulis nih, namanya Mas Irfan, dia nulis bahwa kita belajar data scientist, statistik, dan domain knowledge. Oh, bener banget, keren. Nah, jadi kita harus belajar banyak hal selain pemrograman. Tapi nggak perlu pusing, karena kita bakal belajar itu pelan-pelan. Nah, akhirnya kita udah pelajari semua tentang pengantar bahasa pemrograman Python. Next, kita akan belajar banyak hal lagi. Ada materi-materi yang bakal bikin kita jadi seorang data scientist sejati. Nah, apa itu? Rahasia dong. Oke, makasih hari ini. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.